pagi. Oke, nah sebelumnya kan kita kemarin sudah melakukan sesi konseling pertama ya di pekan lalu. Ya. Nah, pasti hari ini tentunya kita akan melanjutkan sesi konseling kita yang kedua ini. Nah, kan di sesi pertama kemarin udah kenalan kan ya, jadi di sesi ini kita nggak usah perkenalan diri karena kan pasti teman-teman juga udah kenal satu sama lain, terus kan juga teman-teman pasti udah kenal sama saya kan. Nah, karena mungkin di sini saya kayaknya mau tanya aja ya kabar-kabar kalian ini, kabar-kabar teman semua, karena kan baru liburan yang kemarin. Jadi gimana sih liburan hampir 2 minggu kemarin, kesan-pesannya dari teman-teman? Mungkin bisa dimulai dari Mbak Dika. Kabar saya. Iya, sama kayak pesan-kesan liburannya, terus liburannya tuh ngapain aja gitu. Saya sih kabarnya hari ini kurang baik karena sedang flu. Terus kalau kesan saya saat lebaran kayak kurang terkesan karena banyak tugasnya dan kayak cuman halal sama keluarga aja sebentar, terus lanjut lagi ngerjain tugas di malam harinya. Jadi kayak udah yang lebarannya tuh kayak cuman pagi doang gitu Bu, sama besoknya cuma paginya doang. Cuman kalau setiap malam tuh kayak udah laptop ngerjain tugas gitu-gitu sih Bu. Jadi momen lebarannya tuh hampir nggak berasa gitu ya, karena banyaknya THR gitu ya dari dosen-dosennya. Oke, kalau dari Mbak Ines? Ya kalau untuk lebaran kemarin sih sama, soalnya juga kan harus di rumah terus karena harus jagain ibu, soalnya juga lagi sakit. Jadi waktu lebaran juga nggak bisa terlalu banyak kemana-mana gitu. Siapa kira, semoga ibunya Mbak Ines cepat sembuh ya Mbak Ines. Oke, kalau dari Mbak Sylvie? Kalau aku mungkin beda ya dengan teman-teman, karena saya sangat menikmati liburan itu meskipun cuma 2 minggu dan banyaknya tugas. Saya tetap menikmati karena kapan lagi bisa kumpul keluarga, apalagi kakak saya itu kayak jarang banget pulang kecuali lebaran Idul Fitri, bahkan Idul Adha juga dia nggak pulang. Jadi waktu itu saya juga sempat bikin kue-kue lebaran juga sama ibu saya, kayak seru, Enak banget. enak. Habis ya. Berarti kakaknya Mbak Sylvie juga di luar kota gitu? Iya, kakak saya di Jogja. Oh, oke, baik. Kalau dari Mbak Clara nih, gimana kabarnya selama liburan ini? Karena kan Mbak Clara kan nggak mengikuti lebaran ya, berarti kabar-kabar selama liburan ini gimana Mbak Clara? Selama liburan ini selama liburan ini ya di rumah aja sebenarnya. Jadi kayak sempet sakit, flu juga kan. Terus ya main-main aja di sekitar rumah aja, karena kan kayak mereka terus kayak vibesnya tuh kayak enak gitu loh, kayak sepi, kayak jalannya tuh lengkap banget, lancar banget. Mainnya sama teman-teman Iya. gitu Mbak Clara? Oh, sama pacarnya juga. Oke, baik. Nah, karena mungkin di sini kita sudah bercerita nih dari kabar kita selama liburan. Sebenarnya saya juga sama aja sih ya kayak teman-teman sekalian, waktu liburan juga mungkin emang sedikit waktunya, tapi untung kita masih dikasih libur gitu ya sama dosen kita. Nah, baik, karena sudah bertanya mengenai kabar-kabar teman-teman gitu ya, saya akan menyampaikan bahwa untuk sesi konseling kedua ini apakah bisa disepakati jika nanti berlangsung selama 25 sampai 30 menit ke depan ya teman-teman? Bisa. Oke, baik. Nah, mungkin yang perlu saya jelaskan lagi agar teman-teman nanti juga masih saling terbuka, teman-teman
ingat ya tentang apa yang saya jelaskan di minggu lalu. Kalau misalkan di sesi konseling ini pasti akan berlangsung secara terbuka dan rahasia. Jadi nanti teman-teman harus lebih terbuka untuk bercerita ataupun menanggapi cerita dari satu sama lain gitu ya teman-teman. Iya. Oke, dari pertemuan kemarin kan kita membahas masalah dari permasalahannya Mbak Silvi gitu kan ya teman-teman. Nah, di sini mungkin dari yang masalah Mbak Silvi kemarin kan, Mbak Silvi ini mungkin sedikit saya ulas lagi gitu ya, karena mungkin agar teman-teman mengingat kembali gitu permasalahan dari Mbak Silvi yang akan kita lanjutkan di sesi konseling hari ini. Nah kan kemarin Mbak Silvi itu bercerita mengenai Mbak Silvi punya teman yang dulunya tuh deket banget. Akhirnya setelah beberapa bulan itu temennya Mbak Silvi itu dapat teman baru gitu loh ya. Nah terus ketika temennya Mbak Silvi ini dapat teman baru, akhirnya Mbak Silvi ini sedikit dijauhi gitu sama temennya itu. Nah dari situ Mbak Silvi itu kayak merasa bahwa dia itu nggak bisa untuk terbuka sama orang lain. Mbak Silvi itu kayak jadi trust issue gitu kalau mau temenan. Nah dari situ Mbak Silvi kayak jadi lebih tertutup kepada lingkungan sekitar, terus nggak bisa untuk berteman sama orang baru gitu teman-teman. Nah mungkin setelah saya mengulas kembali dari cerita Mbak Silvi di sesi konseling kemarin, dan mungkin teman-teman juga masih mengingat akan cerita itu, jadi mungkin di sini pertama-tama Mbak Silvi ceritakan dulu ini, bahkan dari sesi konseling kemarin sampai sampai detik ini, hari ini, itu apakah dari temennya Mbak Silvi itu ada perubahan? Maksudnya kayak kan kemarin Mbak Silvi itu juga nggak bener-bener tanya kan sama temennya, itu masih ada kayak di pikirannya Mbak Silvi aja kalau temennya itu menjauhi Mbak Silvi, tapi Mbak Silvi belum benar-benar make sure ke temennya kalau emang bener kalau emang ngerasa lagi jauh aja gitu. Nah mungkin bisa diceritakan lebih lanjut gitu Mbak Silvi. Nah, jadi dari sesi konseling kemarin sampai sekarang mungkin sikap dia tuh masih sama aja ya. Kemarin juga sempat dia kayak telepon waktu lebaran itu, tapi waktu sebelum dan masih puasa. Terus habis itu dari teman-teman saya juga mungkin menyadari ya, karena jarak saya dengan dia itu sangat kelihatan. Terus kayak teman-teman saya tuh ngomong kayak, kamu tuh harusnya lebih kayak ngomong gitu loh, kamu tuh ngomong sama teman-teman, pasti kayak ya pasti ngobrolnya juga bakalan seru, pasti juga dapat teman banyak gitu. Tapi kayak aku nggak bisa ngomong gitu. Nah terus orang tua saya juga kemarin sempat nanyain kabar dia, kayak kok nggak ada kabar gitu akhir-akhir ini. Kayak ya udah sih memang mungkin dia tuh sibuk gitu, aku cuma bilang kayak gitu. Terus orang tua saya juga kayak ya udah gitu. Terus kemarin waktu lebaran, waktu udah kembali ke sini tuh sempat dia tuh minta obat kepada saya. Terus dia datang ke kamar saya, ke kos saya. Terus habis itu kayak minal aizin gitu, kayak peluk-pelukan, kayak ya udah aku kayak biasa aja gitu. Cuma sebenarnya rada mengganjal sih perasaanku gitu. Oke, berarti sebenarnya kan dari sesi pertemuan kemarin kan Mbak Silvi sama temennya ini emang nggak ada komunikasi gitu ya. Nah ada komunikasi ketika habis liburan ini, temennya Mbak Silvi kayak minta maaf gitu ya. Nah terus kan tadi Mbak Silvi bilang responnya biasa aja, itu Mbak Silvi benar-benar biasa aja atau kayak yang sebenarnya Mbak Silvi juga masih masih mau gitu loh kalau misalkan mau ketemenan sama dia gitu? Kalau untuk sekarang sih udah nggak ada, kayak aku udah nggak berharap bisa berteman sama dia sih. Kayak ya udah kalau memang mau kondisinya seperti ini dan nantinya juga mulai seperti ini, kayak ya udah bisa nerima gitu. Tapi ketika waktu maaf-maafan itu ya respon saya kepada dia tuh masih biasa aja, tapi sebenarnya hati saya tuh masih kayak ganjel gitu. Oke, baik. Tapi untuk
kan dari pertemuan kemarin kan Mbak Sylvie bercerita bahwa ketika Mbak Sylvie mengalami masalah itu, Mbak Sylvie jadi nggak bisa terbuka gitu loh sama lingkungan baru, terus kayak jadi kayak gak mau gitu temenan sama orang baru. Nah, apakah dalam rentan minggu kemarin itu, apakah Mbak Sylvie tetap sama gitu pikirannya? Iya, saya masih kayak menutup diri gitu dari lingkungan. Cuma kalau kayak ya sekedar teman kenal gitu aja sih, kayak nggak yang deket-deket banget. Kayak ya kalau ada perlunya pasti ngomong sama teman-teman gitu. Tapi kalau untuk yang deket gitu enggak, saya lebih menutup diri, kayak ya udah. Oke, baik. Nah, setelah kita mendengar cerita dari Mbak Sylvie ya teman-teman, untuk cerita dari sesi konseling kemarin yang terakhir sampai di minggu ini, kira-kira gimana nih tanggapan atau respon dari teman-teman mengenai permasalahan Mbak Sylvie ini? Jujur kalau di memposisikan diri menjadi Mbak Sylvie juga pasti saya juga mulai takut gitu untuk berbaur lagi sama orang kayak gitu. Maksudnya bukan takut berbaur, lebih kayak takut yang mau percaya gitu, nggak berani untuk terlalu deket gitu, karena nanti kalau misalnya tiba-tiba pisah jauh itu rasanya kayak kosong gitu. Cuma kan balik lagi, mungkin kalau nyampe terlalu menutup harusnya tidak. Kan kalau menurut Mbak Ines ini, kalau misalkan gak percaya sama orang itu wajar ya Mbak Ines, tapi kalau sampai menutup itu menurut Mbak Ines jangan gitu ya. Nah, kenapa Mbak Ines mengatakan hal seperti itu? Kenapa? Apa sih alasan dari opini Mbak Ines itu? Karena menurut saya, kenapa kalau misalnya kita nggak tidak kalau kita menutup diri ya, jadi orang-orang justru akan, menurut saya akan mengabaikan keberadaan kita. Jadi ada tidaknya kita tidak terasa, tidak dianggap kayak gitu. Lagian kan juga kita juga perlu yang namanya tetap berinteraksi satu sama lain, membangun hubungan. Karena kalau misalnya kan kita tetap makhluk yang nggak bisa untuk tidak bersosialisasi, kita tetap perlu orang lain kayak gitu. Oke, baik. Nah, dari Mbak Ines menyampaikan bahwa sebenarnya juga jangan terlalu tertutup, karena kan pastinya nggak semua orang begitu gitu ya Mbak Ines, intinya itu. Jadi kayak dari Mbak Ines itu kayak pendapatnya nggak harusnya Mbak Sylvie semenutup diri itu gitu. Oke, baik. Mungkin kalau dari Mbak Dina atau Mbak Clara, bagaimana tanggapan dari pikiran dan perasaannya Mbak Sylvie ini? Saya mau nanya dulu, tadi kan Mbak Sylvie ada bilang kalau ada rasa yang mengganjal, itu kayak gimana? Ya rasanya kayak masih kayak nggak terima sih sebenarnya, kayak tapi lagi-lagi karena saya tuh merasa kayak ya udah mau diapain juga bakalan seperti itu, jadi kayak rasa nggak terima kok aku diginiin gitu aja sih. Oh, dari itu Mbak Sylvie itu nggak terima gitu. Oke, mau tanya nih Mbak Sylvie kan nggak terima, tapi Mbak Sylvie tuh kayak bilang kalau tadi Mbak Sylvie menyampaikan kalau Mbak Sylvie tuh mau kayak ya udah gitu loh, karena dia udah kayak menjauh dari aku, udah punya temen yang lain. Tapi di sisi lain tuh Mbak Sylvie tuh kayak juga masih ada sisi nyariin juga, karena Mbak Sylvie juga gak terima kan karena digituin. Sebenarnya apa sih harapannya Mbak Sylvie itu dari sikapnya si temennya Mbak Sylvie itu? Kalau untuk harapan sih saya udah nggak berharap apa-apa ya, cuma mungkin yang mengganggu dari diri saya itu jadi kayak tertutup gitu loh di orang lain, kayak mau percaya juga takutnya nanti akhirnya juga bakalan endingnya sama aja gitu. Dari ketidakpercayaannya Mbak Sylvie ini, Mbak Sylvie itu merasa apa sih? Apa Mbak Sylvie itu merasakan rendah, atau Mbak Sylvie merasakan aku tuh nggak cocok kalau temenan sama yang lain, atau Mbak Sylvie merasakan aku emang
nggak bisa nyari teman gitu. Iya kan, aku menyadari kayak aku tuh sulit cari teman tuh sulit kayak, jadi apalagi kalau sekali dapat teman dan kita tuh keadaannya beda, itu pasti kan susah kan nyamainnya gitu. Dari diri saya sih sulit untuk dari dulu sih sebenarnya kayak nyari teman tuh sulit gitu. Kalau dari kesulitannya Mbak Silvi merasakan apa? Ya sulit berbaur, makanya sampai teman-teman saya yang hanya cukup ya kenal gitu kayak kamu tuh ngomong, kalau sama orang tuh ngomong gitu, tapi aku nggak bisa gitu. Oke, baik. Nah, kan Mbak Clara kan tadi juga bertanya mengenai sebenarnya Mbak Silvi ini disuruh ngomong gitu kan sama teman-temannya. Nah, apa sih hal yang membuat Mbak Silvi gak bisa ngomong sama dia? Kan itu juga termasuk dari teman dekatnya Mbak Silvi gitu. Gak bisa itu karena gak tahu ya, kayak ya mungkin karena efek dari menutup diri itu tadi, kayak takut bakalan endingnya sama gitu. Nanti misal kayak aku ngobrol kan nyaman, terus saling nyaman, terus kita teman dekat lagi, terus nanti kalau endingnya sama lagi gimana gitu. Jadi lebih baik menutup diri aja, kayak ya udah aku sendirian aja nggak apa-apa gitu. Oke, baik. Tapi apakah menurut Mbak Silvi menutup diri itu adalah hal yang benar dilakukan? Sebenarnya sih kurang benar ya menurut saya, tapi ya mau gimana lagi, saya tuh kayak nggak mau. Oke, baik. Mbak Silvi nggak tahu ya harus bagaimana lagi. Nah, dari teman-teman kan tadi kalau Mbak Ines kan tadi udah bilang kalau misalkan kalau Mbak Ines di posisi tersebut, Mbak Ines juga pasti akan nggak terima, pasti akan kecewa gitu ya. Tapi Mbak Ines juga nggak akan semenutup diri itu, karena itu juga membuat apa ya, kerugian untuk diri kita sendiri, karena kan kita juga butuh antar sama. Nah, kalau dari apa ya, tanggapan dari Mbak Dika atau Mbak Clara mengenai Mbak Silvi yang menutup diri ini gimana? Ataukah menurut Mbak Silvi dan Mbak Clara kalau misalkan ada di posisi itu, apakah Mbak Silvi dan Mbak Dika dan Mbak Clara akan melakukan hal tersebut, atau malah kayak hal itu sebenarnya salah, jadi nggak harusnya aku lakuin gitu, biar nanti mungkin kan Mbak Silvi juga udah sadar kalau hal itu juga salah, tapi Mbak Silvi nggak tahu harus gimana. Nah, kira-kira tanggapannya gimana? Tapi kalau saya hampir sama kan kayak Mbak Silvi, tapi kayak saya itu udah berpikiran seperti emang itu salah, tapi kayak misalkan kalau misalkan saya tidak terlalu tertutup untuk orang baru ya, maksudnya kayak untuk berteman aja itu saya masih kalau misalkan mau berteman ya berteman aja gitu, kayak kita nggak usah berteman yang sampai dalam lagi gitu. Cuma yang kalau misalkan mau terbuka dengan orang lain, mungkin saya lebih terbuka, bakal terbuka, cuman membatasi dibandingkan yang sebelumnya yang sudah terjadi sih kalau saya. Oke. Gimana Mbak Silvi? Apakah ada tanggapan dulu dari apa yang dikatakan Mbak Dika? Ya mungkin dari Mbak Dika itu ya oke sih, kayak oh iya ya ternyata kayak kita bisa kok berteman sama siapa aja, tapi kita tuh bisa membatasi diri karena nggak semuanya harus diceritain ke semuanya orang gitu, kayak kita harus memilih gitu loh, memilih teman yang bisa dicurhat atau mungkin terbuka, itu hanya tertentu saja, jangan semuanya. Oke, baik. Kalau dari Mbak Clara gimana tanggapannya? Kalau dari saya mungkin sama, tapi dari sikapnya Mbak Silvi itu juga bentuk dari apa sih, rasa sakit hati yang dialami karena kehilangan temennya mungkin gitu kan. Tapi di sisi lain juga saya juga gitu, kalau temenan itu nggak semuanya, nggak pilih-pilih sebenarnya, cuma nggak semua hal yang terjadi di hidup saya itu saya ceritakan. Jadi kayak keep aja dulu sampai emang benar. Iya, sampai nggak sampai mentok sih, bahkan mentok pun kadang saya nggak mau cerita gitu. Jadi kayak lebih ya udah aja, karena
kadang kan ya let it flow lah, semuanya pasti akan berjalan kayak gitu, dan masanya itu juga pasti akan berganti gitu. Jadi ya kita mau temenan sama siapapun itu boleh, cuma untuk pembatasan dalam menyampaikan sesuatu itu kayaknya emang penting untuk menjaga diri kita sendiri. Oke, baik. Berarti dari Mbak Inas, Mbak Dika, dan Mbak Clara ini dari pikirannya Mbak Silvi yang terlalu menutup diri untuk apa ya? Kan Mbak Silvi ini kayak udah trust issue gitu loh sama satu orang, tapi overgeneralisasi ke semua orang. Nah, hal itu menurut kalian itu salah atau benar? Mungkin karena rasa patah hati itu bakalan jadi benar ya, tapi sebenarnya itu juga bisa dibilang salah, karena nggak semua orang itu seperti itu. Nggak semua orang itu akan meninggalkan orang lain, walaupun pada faktanya orang pasti akan meninggalkan orang satu dan orang lainnya, tapi kan ya itu yang terjadi di dunia ini. Setiap orang kan ada masanya gitu ya, Iya. dan setiap masa pasti ada orangnya gitu. Nah, kalau dari Mbak Inas ini gimana tanggapannya tentang pemikiran Mbak Silvi ini? Ya, saya juga sebenarnya mikir kayak mungkin itu hanya salah satu orang gitu kan, dari sekian banyak orang yang bisa kita jadikan teman gitu. Dan dia ketika dia pergi, apakah itu artinya kita benar-benar tidak punya teman yang bisa menerima kita gitu kan? Mungkin di masa nanti ketika kita bisa terbuka, bisa setidaknya tidak menutup diri gitu kan, jadi kita bisa menemukan orang yang sekiranya bisa menerima kita juga gitu kan. Kalau kita terus menutup diri, kita akan kesulitan untuk menemukan orang-orang seperti itu. Oke, baik. Nah, dari apa yang sudah disampaikan teman-teman yang lain nih Mbak Silvi, nah apakah dari Mbak Silvi ini mempunyai apa ya, kayak pemikiran baru nih? Kan Mbak Silvi tadi sebenarnya juga udah sadar kalau misalkan terlalu menutup diri itu kurang baik menurut Mbak Silvi, tapi Mbak Silvi bingung harus mau gimana. Nah, dari pendapat atau tanggapan yang teman-teman apa ya sampaikan ini tadi, dari Mbak Silvi gimana? Apakah ada pikiran-pikiran baru yang apa ya, yang Mbak Silvi pikirkan saat ini atau akan Mbak Silvi lakukan nanti gitu? Ya, saya pastinya lebih berpikiran bahwa iya ya, memang kita bisa kok temenan sama siapa aja, tapi kita juga kayak harus memilih, kayak ya harus memilih teman untuk kita terbuka kepada mereka. Dan juga saya juga menyadari bahwa kita di dunia juga bakalan semuanya ada masanya kan. Kita juga misal kayak nanti ada yang meninggal duluan dan lain-lain kan, pasti itu kayak ya semuanya juga bakalan ninggalin gitu, semuanya bakal ada yang merasa ditinggal juga gitu. Jadi saya berpikiran bahwa ya oke, kita kayak apa bisa berteman dengan siapa aja, tapi kita harus memilih teman-teman. Nah, oke. Kan Mbak Silvi sekarang kayak udah mulai ngerti gitu ya kalau misalkan hal itu emang benar-benar salah, dan Mbak Silvi juga udah ngerti kalau misalkan nantinya juga pas setiap orang di dunia ini kan juga pasti akan meninggalkan kita nantinya gitu. Nah, untuk hal yang sudah Mbak Silvi sadari nih, apa kira-kira yang apa ya Mbak Silvi lakukan nanti? Apakah Mbak Silvi akan terus menutup diri, atau nantinya Mbak Silvi setelah ini juga akan lebih apa ya berbaur, terbuka gitu sama orang lain? Ya mungkin setelah ini saya akan lebih berbaur dengan teman-teman saya, meskipun pelan-pelan ya, nggak bisa, pastinya nggak bisa langsung kayak langsung berbaur banget gitu, nggak, pasti saya coba pelan-pelan, dan juga mengingat bahwa nggak semuanya itu kita bisa terbuka atas permasalahan yang sedang kita alami. Oke, baik.
Nah, mungkin dari sesi konseling ini kan teman-teman tadi juga sudah menanggapi ceritanya Mbak Silvi, terus juga menyampaikan apa yang ada di pikiran teman-teman mengenai ceritanya Mbak Silvi. Dan di sini kan Mbak Silvi juga sudah kayak menyadari gitu ya, sebenarnya sikap menutup diri ke semua orang atau mengovergeneralisasi semua orang karena satu orang itu sebenarnya salah. Dan Mbak Silvi juga sudah mengatakan kalau misalkan setelah ini mungkin Mbak Silvi akan lebih sadar bahwa nggak semua orang itu kayak gitu, dan pastinya semua orang juga akan meninggalkan kita gitu ya. Tapi kan semua orang ada masanya dan semua masa ada orangnya gitu kan Mbak Silvi. Oke, baik. Nah, dari sesi konseling ini kira-kira setelah kita membahas permasalahannya Mbak Silvi ini, gimana perasaannya Mbak Silvi untuk permasalahannya Mbak Silvi yang lebih menutup diri ini? Ya, alhamdulillah dari sesi konseling kali ini saya lebih menyadari bahwa menutup diri itu nggak baik gitu, nggak baik untuk saya, dan itu pasti justru membuat saya tuh semakin kayak seorang diri gitu loh, merasa kayak seorang diri, padahal di luar sana itu masih banyak kok yang bisa temenan sama kita gitu. Oke, baik. Nah, alhamdulillah Mbak Silvi kalau sudah sedikit menyadari gitu. Nah, dari teman-teman nih, apakah ada pesan untuk Mbak Silvi selanjutnya? Mungkin bisa diwakilkan oleh satu orang saja. Siapa yang mau mewakili? Mungkin saya masih pesan sama Mbak Silvi, kalau mungkin nanti ada orang seperti itu lagi, terus Mbak Silvi itu merasa Mbak Silvi itu kayak nggak ada nih teman lagi buat cerita, coba Mbak Silvi untuk membuka diri, terus kayak berbaur sama teman-teman yang lain. Pasti walaupun teman-teman yang lain itu belum bisa menerima dengan baik, mungkin Mbak Silvi pelan-pelan, pasti kan semuanya tuh ada masanya juga kan. Terus Mbak Silvi juga kayak mulai mendekatkan diri dulu, terus mulai menerima lah istilahnya, dibandingkan Mbak Silvi itu tertutup sama dirinya sendiri juga. Oke, baik. Nah, terima kasih ya Mbak Nika sudah memberikan pesan kepada Mbak Silvi untuk selanjutnya. Nah, di sini kan sebenarnya kita kan tadi sudah menyepakati sesi konseling kita 25-30 menit ke depan kan ya. Dan di sini Mbak Silvi alhamdulillah sudah mampu gitu ya, mempunyai apa ya, kayak kesadaran baru bahwa selama ini yang Mbak Silvi pikirkan itu salah gitu ya. Nah, mungkin di sini apakah ada yang ingin ditanyakan lagi dari teman-teman? Oke, baik. Kalau sudah cukup, izinkan saya untuk apa ya, merangkum dari sesi konseling hari ini gitu ya. Nah, kan dari sesi konseling pertama yang kemarin itu Mbak Silvi masih kayak berpikiran bahwa Mbak Silvi nggak mau gitu ya untuk berteman sama orang lain, karena Mbak Silvi kayak trust issue gitu sama satu orang temannya itu. Nah, tapi dalam sesi konseling ini dari masukan teman-teman, saran atau tanggapan dari teman-teman, Mbak Silvi akhirnya cukup menyadari bahwa sebenarnya yang Mbak Silvi lakukan itu atau Mbak Silvi pikirkan itu benar-benar salah, dan harusnya Mbak Silvi nggak seperti itu gitu ya. Oke, baik. Nah, di sini Mbak Silvi juga sudah alhamdulillah sudah menyadari. Jadi untuk kedepannya saya berharap Mbak Silvi juga akan apa ya, kalau misalkan ada masalah seperti ini Mbak Silvi nggak langsung overgeneralisasi kepada semua hal gitu ya Mbak Silvi, biar nantinya Mbak Silvi juga nggak rugi seperti apa yang dikatakan Mbak Ines tadi. Kalau misalkan kita menutup diri itu pastinya kita yang apa ya, rugi gitu loh, karena kan juga kita makhluk sosial yang butuh sesama gitu. Oke, baik. Nah, berhubung di sini waktunya sudah habis ya teman-teman. Di sini saya berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mau menanggapi, terus berpartisipasi aktif dalam sesi konseling hari ini, dan terima kasih juga kepada Mbak Silvi karena sudah bersedia untuk menceritakan masalahnya lebih lanjut gitu ya Mbak Silvi.
Oke baik, nah mungkin sesi konseling hari ini bisa kita cukupkan, dan mungkin kalau ada sesi konseling kedepannya kita akan membahas masalah dari entah itu Mbak Inas, Mbak Dila, atau Mbak Clara gitu ya teman-teman. Oke baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kembali kepada teman-teman yang sudah hadir dan meluangkan waktunya untuk melakukan sesi konseling ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih teman-teman. Terima kasih. Terima kasih.